menyapa kita, menyapa Bapak, Ibu, Saudara, sahabat dimanapun kita berada. Shalom. 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 Puji syukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya sekali kalau kita terus berharap kepada Tuhan, kalau kita terus menggantungkan setiap keyakinan kita kepada Tuhan, ada penyertaan Allah, ada perlindungan Allah yang sempurna yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Baik, kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapa, kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami mau merasakan kasih kuasa Allah boleh bekerja memenuhi setiap kami Tuhan. Alirkanlah sesuatu yang baru memenuhi setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, apapun kondisi kami Tuhan, kami bawa Tuhan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat kami masuk di dalam hadirat-Mu, lebih dan lebih masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan kasih kuasa Allah boleh bekerja memenuhi setiap hati kami Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, jamah setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Lawatan Allah boleh bekerja memenuhi setiap kami. Roh Allah yang tidak pernah terbatas Tuhan, mengalir memenuhi kami dimanapun kami berada Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan baharui hatiku dengan anugerah di dalam Tuhan, segala kelemahanku telah terhapus oleh kuasa kasih-Mu.
terima kasih Tuhan apa yang kami alami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajar kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami boleh belajar menyerahkan setiap apa menjadi setiap kerinduan kami Tuhan. Apapun jadi kondisi kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam tangan-Mu Tuhan ada pemeliharaan Allah yang sempurna Tuhan yang akan Allah nyatakan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Ada perlindungan Allah. Bapa terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh merasakan Roh-Mu Tuhan boleh bekerja. Jamah kami Tuhan. Lanjutkan pekerjaan-Mu terus Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami rindu kuasa Allah bekerja memenuhi Tuhan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, kita akan tetap terus memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, terima sukacita surga. Haleluya. Kami rasakan sukacita Allah yang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Menjamah hati saya, menjamah hati saudara semuanya. Haleluya. Terima sukacita surga. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah
pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita sama senang. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, Haleluya, terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya. Baik, sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan terus menaikkan pujian. Haleluya. Terima kasih Yesus. Beri hatiku dengan harimu, rindu memandang
besaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada. Shalom saudara dan sahabat, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 4. Ayat yang pertama mulai, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Bapa Surgawi, kami membutuhkan Engkau, kami merindukan firman-Mu. Oleh karena itu, urapi hamba-Mu dan lembutkan hati setiap umat-Mu di tengah ibadah di rumah atau dimanapun bersama dengan sahabat-sahabat. Biarlah Engkau menjamah, melawat, memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, dan menyambut firman Tuhan. Amin. Khotbah minggu ini adalah kelanjutan dari khotbah minggu lalu dengan judul yang sama, yaitu Healthy Relationship, hubungan yang sehat. Tentunya itu berarti ini adalah bagian kedua. Saya sudah menyampaikan Harvard Study of Adult Development, studi Harvard tentang perkembangan orang dewasa. Studi itu dilaksanakan selama 75 tahun terhadap 724 pria. Begitu lama sehingga direktur studi tersebut yang keempat sekarang ini adalah Robert Waldinger. Ada dua kelompok yang disurvei, yaitu mahasiswa Harvard dan anak-anak sederhana di Boston. Dan pesan yang paling jelas yang dipelajari dari penelitian yang tidak tanggung-tanggung selama 75 tahun adalah hubungan yang sehat membuat kita lebih bahagia. Saya tegaskan sekali lagi, hubungan yang sehat membuat kita lebih bahagia. Salah satu contoh hubungan sehat di Alkitab adalah berdasarkan perikop yang tadi kita sudah baca bersama-sama, hubungan Yonatan dan Daud. Pada zaman sekarang ini ada banyak hubungan yang disebut toksik atau istilah halusnya unhealthy, tidak sehat. Oleh karena itu, mari kita pelajari prinsip-prinsip hubungan yang sehat di dalam kontras dengan hubungan tetapi yang tidak sehat. Prinsip yang pertama, komunikasi yang dalam. Lihat 1 Samuel kali ini pasal yang ke-19. Ayat 1 mulai, Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi, duduklah di satu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Sungguh komunikasi yang dalam diperlihatkan dari hubungan Yonatan dengan Daud. Kalau kita bicara tentang hubungan tetapi yang tidak sehat, itu dibangun dengan komunikasi tetapi dangkal, hanya basa-basi saja. Tetapi hubungan yang sehat itu dibangun dengan komunikasi yang dalam,
mau berbagi fakta, berbagi pendapat, bahkan berbagi perasaan, lebih daripada itu, curahan hati satu kepada yang lain, seperti Yonatan kepada Daud dan Daud kepada Yonatan. Komunikasi yang dalam itu diawali dengan kesediaan untuk mendengar sampai mengerti. Ini paling basic, paling penting, tapi paling sering diabaikan. Karena terlalu banyak suami istri, orang tua anak, bahkan mertua menantu itu mendengar untuk langsung menjawab, mendengar untuk langsung mendebat, sehingga tidak terjadi komunikasi yang dalam. Komunikasi itu diawali dengan kesediaan untuk mendengar sampai mengerti. Komunikasi yang dalam dipertahankan dengan kehati-hatian dalam berbicara, sehingga nada dan pilihan katanya selalu membangun. Saudara dan sahabat tidak salah mendengar ketika saya menyebut kata nada. Karena kalau bicara nada biasanya hanya dikaitkan dengan lagu, tapi pada kenyataannya komunikasi dengan siapapun kita perlu memperhatikan nada bicara kita. Setelah itu barulah kemudian pilihan kata yang tepat. Prinsip yang kedua, berpikir positif. Lihat 1 Samuel masih pasal yang ke-19, kali ini ayat yang keempat. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Ayat yang ke-6, pada momen tersebut Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan, ayat yang ke-7, memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Kalau ada hubungan tapi tidak sehat, itu karena ada pribadi-pribadi yang suka mengumbar kekurangan dan kekurangan pihak yang lain. Tapi kalau hubungan mau tetap sehat, kita harus punya hobi, kita harus punya kesukaan. Seperti Yonatan tadi kita sudah baca, menyaksikan kelebihan Daud, menyaksikan kelebihan suami atau istri, orang tua atau anak, saudara atau sahabat. Sesungguhnya lah setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk diri kita sendiri. Alangkah baiknya kalau di tiap rumah ada cermin yang besar, karena pada waktu kita bercermin, kita akan sadar bahwa tiap orang punya kelebihan, tapi tiap orang juga punya kekurangan. Oleh karena itu, demi hubungan yang sehat, kita harus mendisiplin diri untuk berpikir positif saja. Kekurangan pasangan atau saudara atau sahabat sebaiknya kita bawa dalam doa kepada siapa? Kepada Tuhan saja. Tetapi kelebihan mereka kita dapat saksikan kepada banyak orang, kepada keluarga, kepada komunitas, melalui berbagai kesempatan, juga berbagai sarana, termasuk media sosial. Prinsip yang ketiga, membawa damai. Lihat 1 Samuel pasal yang ke-20. Ayat pertama mulai, maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku?
Tetapi Yonatan berkata kepadanya, "Jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin." Tetapi Daud menjawab katanya, "Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut." Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Kalau ada hubungan tapi tidak sehat, ketika kecewa, mereka cenderung diam dan kemudian mengabaikan pihak lain selama mungkin. Tapi dalam hubungan yang sehat, ketika ada kekecewaan, mereka hanya diam sebentar saja dan segera berdamai kembali. Apapun boleh terjadi di dalam kehidupan Daud, di dalam kehidupan Yonatan, tapi ketika mereka bertemu, shalom terjadi, ada damai di antara mereka. Sesungguhnya lah, kalau kita mau bicara secara objektif, tidak ada manusia yang sempurna. Kita menikah, kita membangun hubungan, kita bekerja sama dengan manusia yang jelas-jelas secara nyata itu pada waktu-waktu tertentu mengecewakan dan mengecewakan. Dan supaya hubungan tetap sehat, kemarahan harus dipadamkan secepat mungkin. Kalau kita kembali kepada Alkitab, sebelum matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Tidak berhari-hari, tidak berlarut-larut, tidak berlama-lama. Kemarahan itu manusiawi, tetapi jika dibiarkan berlarut-larut, maka itu menjadi benih dosa yang merusak hubungan dengan Tuhan dan membuat banyak hubungan menjadi tidak sehat. Hubungan yang sehat membutuhkan kedewasaan yang dibuktikan dengan kesediaan untuk mengambil inisiatif rekonsiliasi atau memulihkan perdamaian. Segera berlomba-lomba untuk berinisiatif memulihkan perdamaian. Prinsip yang keempat, berorientasi pada solusi. Masih 1 Samuel pasal 20, kali ini ayat yang ke-11. Kata Yonatan kepada Daud, "Marilah kita keluar ke padang." Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukan kepadamu." Sebenarnya ada persoalan yang sangat pelik, yang sangat complicated, bisa dikatakan ribet. Karena di satu sisi Saul adalah ayahnya sendiri, tapi di sisi yang lain Daud adalah soulmate atau sahabatnya. Penuh dengan persoalan yang begitu kompleks. Tapi syukurlah di tengah keadaan yang seperti itu, Yonatan selalu berorientasi kepada solusi. Hubungan yang tidak sehat dijejali oleh banyak pertengkaran. Karena masalah kecil diperbesar dan masalah besar menjadi parah, bahkan berlarut-larut. Sebaliknya, di dalam hubungan yang sehat jarang ada pertengkaran. Karena masalah kecil diabaikan dan masalah besar, kalaupun itu terjadi, dicarikan solusi dengan lapang dada. Berpikirlah secara dewasa, karena setiap pribadi itu unik adanya.
dan berbeda dari yang lain, sehingga setiap hubungan tanpa terkecuali akan mengalami momen konflik. Dan demi hubungan yang sehat, janganlah jadi troublemaker seperti Saul, tetapi jadilah solution maker seperti Yonatan. Cari waktu sebentar untuk kita menyimak apa yang disebutkan di dalam video berikut ini, perumpamaan lalat dan lebah. Kalau kita sudah menyimak video tersebut, maka tentu kita diingatkan bersama-sama, jangan hidup seperti lalat yang pergi kemanapun cari sampah yang kotor, sehingga menyebarkan benih penyakit kemanapun mereka terbang. Tapi jadilah seperti lebah yang selalu mencari bunga, sehingga mereka pergi kemanapun menghasilkan madu yang manis. Kalau ada orang-orang yang selalu mencari solusi, maka rumah itu akan menjadi home, sweet home. Karena manis tidak cari-cari soal, tapi cari solusi yang baik untuk semua. Jangan suka cari soal, karena itu akan membuat hubungan menjadi tidak sehat. Tetapi carilah solusi supaya hubungan yang Tuhan percayakan, entah itu keluarga, entah itu komunitas di gereja, ataupun tim di tempat kita bekerja, menjadi sehat, bahkan semakin sehat. Amin. Mari tundukkan kepala bersama-sama. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami disadarkan kembali, penting sekali, lebih penting dari tubuh yang sehat adalah hubungan yang sehat. Oleh karena itu, kami membawa keluarga kami kepada Tuhan. Kami membawa komunitas di gereja kepada Tuhan. Kami membawa tim kerja kami di marketplace kepada Tuhan. Beri kami hikmat kebijaksanaan, agar setiap hubungan yang Kau percayakan, kami dapat jaga, kami dapat pelihara, kami dapat perjuangkan, agar menjadi hubungan yang sehat adanya. Kalau kami punya andil, punya tanggung jawab terhadap hubungan tertentu yang tidak sehat, kiranya Tuhan mengampuni kami. Kalau ada yang butuh jamahan Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Ampuni dosa kelemahan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Nyatakanlah anugerah-Mu, agar keluarga kami, agar komunitas, agar tim kerja yang Kau percayakan sehat adanya, bahkan semakin sehat. Sehingga kami boleh bangkit menjadi pribadi, keluarga, bahkan tim yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita semua telah diberkati oleh Tuhan.
melalui firman yang telah kita terima pada hari ini dengan tema khotbah yang diberikan tentang hubungan yang sehat. Kiranya Tuhan tolong kita sehingga kita membangun kehidupan kita, menjalani kehidupan dalam keluarga, bahkan dalam komunitas dimanapun kita berada, membangun hubungan yang sehat yang mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah yang baik dan penuh berkat Tuhan ini. Dan sebelumnya kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan marilah kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu kepada Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Engkau ada, Engkau nyata Tuhan. Haleluya. Engkau ada, Engkau nyata di setiap langkah, Kau bersamaku. Ku saksikan, ku rasakan kebesaran-Mu yang menjagaku. Semua janji yang Kau tuliskan bagiku nyata untuk memulihkanku. Dalam-Mu Tuhan, aku dapat berkata, aku telah menang, melewati semua, tetap percaya, tetap berharap. Kulihat kuasa-Mu membelaku. Dalam-Mu Tuhan, aku dapat saksikan, aku telah menang dan meraih janji yang Engkau sediakan, Engkau tetapkan untuk terjadi di dalam hidupku. Untuk terjadi di dalam hidupku. Untuk terjadi di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau adalah Tuhan kami yang setia. Engkau Allah kami yang baik. Dalam-Mu Tuhan, kami mendapatkan segala anugerah dan kebaikan. Dalam-Mu Tuhan, segala pertolongan terjadi yang menjadikan kami penuh dengan kemenangan. Tuhan, Engkau telah menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu penuh dengan kemenangan. Kami bersyukur ya Bapa Surgawi saat ini. Kami mau menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Pertama-tama kami berkata, Tuhan Kau baik. Engkau telah memulihkan bangsa kami. Engkau telah memulihkan bangsa-bangsa yang menghadapi COVID-19. Dan hari ini kami sebagai umat Tuhan mau bersyukur kepada-Mu. Tuhan, kalau pertanggal 6 kemarin kami mendengar kabar Tuhan bahwa 2.317 orang telah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang telah dijamah dan disembuhkan Tuhan yang terjadi di Indonesia. Kami mengucap syukur, Kau telah tolong, Kau telah sembuhkan saudara-saudara kami, dan kami percaya Kau akan terus bekerja dan sedang memulihkan Tuhan bangsa ini, sehingga saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan juga akan segera mendapatkan
syukur kepadamu. Dan kami mendengar juga bahwa dari penyataan Menteri Perekonomian Tuhan menyatakan bahwa semua akan kembali berjalan dengan baik di bulan depan, bulan Juni. Dan kami aminkan, kami berkatakan bahwa Allah kami adalah Allah yang dahsyat. Ketika kami umatmu terus berdoa kepadamu, Tuhan, doa kami itu menghasilkan kuasa Allah bekerja. Dan Tuhan telah menolong tahapan demi tahapan. Bahkan kami telah melewati semua kelam, semua situasi mencekam hari-hari ini. Dan kami telah melihat pertolongan Allah telah terjadi bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, bagi setiap daerah-daerah, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kami telah melihat pertolongan Allah disaksikan di setiap daerah-daerah ini. Dan kami telah mendengar Tuhan, bahkan ada pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, sehingga COVID-19 akan dihalau segera dan kami boleh kembali menjalani kehidupan kami Tuhan dengan penuh kemenangan dan berjalan kembali semua dengan baik. Terima kasih karena kami percaya Engkau akan terus bekerja memulihkan Tuhan, bukan saja keluarga demi keluarga dan seluruh pekerjaan, usaha-usaha perekonomian yang ada di bangsa ini. Engkau juga Tuhan sedang memulihkannya. Dan kami percaya semua akan kembali berjalan dengan baik. Bahkan melalui apa yang diizinkan Tuhan terjadi melanda bangsa-bangsa dan melanda Indonesia terhadap COVID-19 ini. Tuhan, terima kasih karena ini semua pelajaran yang luar biasa Tuhan izinkan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena melewati semua ini, kami memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Walaupun ya Bapa Surgawi, banyak kesulitan yang terjadi, tapi melalui kesulitan ini Tuhan, secara perekonomian, bahkan banyak orang takut, cemas, khawatir, tapi kami boleh melihat tangan Tuhan bekerja atas anak-anakmu, atas umatmu, atas setiap anak-anak Tuhan, bahkan warga penduduk Indonesia yang berseru kepada Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami dengan yakin berkata Engkau sudah memulihkan bangsa ini. Dan terima kasih Tuhan, perekonomian pun akan berjalan kembali dengan baik Tuhan, sehingga panggilan pertobatan terjadi sesungguhnya bagi bangsa ini. Bukan saja Tuhan izinkan ini terjadi tanpa ada maksud, tapi ada maksudmu yang lebih indah, dari jauh lebih besar dari perekonomian, pemulihan dari segala sudut, dari segala bidang. Tapi panggilan Tuhan untuk umat Tuhan, ciptaanmu, kami umat-umat Tuhan, percaya Tuhan, Engkau sedang memulihkan setiap kehidupan kami untuk lebih setia, lebih sungguh-sungguh, bahkan bertobat secara massal datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami tahu Engkau disukakan dengan setiap kehidupan kami yang mau mengambil hikmat di balik semua ini. Tuhan, terima kasih karena dengan demikian ketika kami beribadah di rumah masing-masing, di sana kami boleh mengalami kedekatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Hubungan kami dengan Tuhan diperkokoh dan kami mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya keluarga demi keluarga sudah Tuhan pulihkan dan sedang Tuhan pulihkan, terus Tuhan pulihkan sehingga setiap hati lebih terbuka lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kalau ada di tengah-tengah jemaatmu, umatmu Tuhan yang sedang sakit hari ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing, kalau ada yang sakit, Tuhan ada yang sedang mengalami tekanan-tekanan di dalam hidup mereka, apapun bentuknya Tuhan, baik persoalan dari sudut persoalan menyangkut ekonomi, bahkan secara sakit penyakit. Tuhan Yesus, Engkau hadir bagi mereka Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, sembuhkan yang sakit, pulihkan, hiburkan yang susah, angkat rasa takut, rasa cemas, tapi berikanlah kekuatan iman untuk umat-Mu tetap percayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi untuk berkat yang Engkau sediakan buat kami dan pertolongan-Mu yang sungguh dinyatakan secara luar biasa bagi kami umat-Mu. Bapa, terima kasih, dan kami juga mengucap syukur kepada Tuhan. Gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, Engkau sudah memberkati dan terus akan memakai hamba-hamba-Mu. Tetap semangat Tuhan, bahkan menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan di masa-masa hari-hari ini. Bahkan akan melihat apa yang tidak pernah dilihat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan sediakan penuaian besar terjadi bagi bangsa Indonesia. Penuaian terjadi di tengah bangsa ini. Jiwa-jiwa banyak dimenangkan buat Tuhan. Gereja Tuhan bangkit,
Gereja Tuhan membuat terobosan untuk kemajuan menjadi berkat bagi bangsa, bagi kota di mana kami berada. Terima kasih Bapa, ini doa syafaat kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang terus bekerja. Apa yang telah Kau mulai, Kau akan lanjutkan dengan sempurna. Pemulihan dengan sempurna akan segera terjadi. Kami menyambutnya Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, ini doa syafaat kami. Kami percaya pertolongan-Mu yang luar biasa dinyatakan buat setiap bangsa-bangsa, bagi setiap bangsa kami di Indonesia, bagi setiap daerah, bahkan juga setiap keluarga, bagi gereja-gereja Tuhan, bahkan bagi hamba-hamba Tuhan, bagi umat Tuhan, bahkan bagi setiap anak-anak kami. Pendidikan mereka akan dilanjutkan kembali, dan kami percaya masa depan yang penuh harapan tersedia bagi anak-anak kami juga dalam pendidikan mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu, menaikkan doa syafaat kami ini penuh sukacita, penuh syukur, dan penuh pengharapan, karena kami yakin Allah kami setia, Allah yang mendengar doa kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di atas semua permohonan kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu dan mengakhiri ibadah kami pada hari ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Dan sekalian sidang jemaat yang Tuhan kasihi dimanapun saudara berada, sekali lagi angkatlah hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu, buka hati saudara, dan arahkan hatimu sekali lagi kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa dicurahkan baru melimpah-limpah di setiap saat kehidupanmu. Terimalah kasih Yesus Kristus yang selalu hadir bagimu. Setiap kali engkau berseru, Dia hadir mendekat kepadamu dan menolong engkau. Terimalah hikmat, kuasa, dan pengurapan Roh Tuhan yang kudus yang selalu memampukan kita menjalani kehidupan ini lebih daripada pemenang, untuk setia dan taat kepada Tuhan hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kita semua umatnya yang tetap setia dan percaya kepadanya. Semua umat Tuhan yang telah diberkati Tuhan, mari kami katakan bersama-sama, amin.